Tubuh kita adalah sebuah perusahaan, memiliki 5 pemegang saham. Nah makanya kenapa kalau saya bersedia merubah perilaku saya, maka saya punya chances peluang 95% mereverse my disease. 95%? Iya, tapi ketika ada nuansa berkorban di sana, makanya 95% wanita gagal diet kan. Karena dia kan merasa berkorban gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyingkirkan perasaan berkorban itu. Katakan tadi hati-hati dengan isi kepala kita. Setuju. Kan bahwa apa yang manusia bisa beri tanpa habis dan tidak lekang sama waktu. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita membawa dunia Aderai ke dalam acara kita. Hai Mas Ade. Iya Mbak Feni, makasih. Aduh, dulu tuh waktu zaman kuliah, Mas Ade kan jurusan HI ya dulu ya. HI, aku sering lihat karena dulu kakak kelas. Kakak kelas senior lah gitu ya. Dulu tuh kalau lihat Mas Ade tuh pakai kaos. Mbak Feni di apa sih? Aku dulu antrop. Sastra ya? Oh di FISIP ya? FISIP ya. Oh gitu, iya. Mas Ade kan udah jadi gitu badannya. Terus kalau nggak salah dulu pakai kaosnya gambar aster gitu ya maksudnya. Obelix kali. Iya Obelix ya. Terus kita dari jauh selalu perhatiin gini, wah ini kayak udah keker banget gitu loh. Tapi sekarang aku melihatnya Mas Ade ya nggak sekekar dulu. Emang sudah ada perubahan konsep karena dulu atlet kah? Apa gimana sih sebetulnya? Enggak juga sih, sebenarnya sama aja sih. Sama Cuma aja. dulu mungkin ada off season, jadi naikin berat badan, turunin lagi ya. Tapi kalau competition weight itu kan saya kan light heavyweight itu 85-90, ya udah beratnya segitu aja. Beratnya segitu aja. Nah Mas Ade kan mulai ya angkat beban, latihan olahraga karena kurus kan dulu badannya. Iya. Dan itu kan dari remaja ya? Dari remaja, betul. Saya pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis juga, seangkatan Susi Susanti. Emang dulu pernah punya cita-cita jadi pemain bulu tangkis? Emang saya pemain bulu tangkis yang gagal. Cita-citanya mau jadi pemain bulu tangkis yang oh gitu cita-citanya. Kenapa bisa gagal? Ada yang lebih jago atau tiba-tiba menemukan lahan? Lebih gigih dari saya, iya. Lebih gigih? Ya lebih gigih dan lebih baik ya. Jadi dulu saya olahraganya mungkin waktu itu juga mungkin usahanya tuh nggak optimal, makanya akhirnya bulu tangkisnya nggak berhasil, sekolahnya nggak naik kelas, jadi udah lengkap. Jadi kalau istilahnya no here no there. No here no there. No here no there. Itu jadi titik balik kemudian lebih tekun ke mendalami hal-hal yang lain nggak sih? Nggak juga sih. Nggak juga. Serius? Tapi sebenarnya hanya lebih kepada bahwa pada saat itu akhirnya memutuskan ya udah kayaknya nggak bisa bulu tangkis dulu. Almarhum ayah saya pernah berkata bahwa kalau di olahraga memang kadang-kadang untuk bisa punya tempat nomor 2 itu tidak ada gitu. Selalu kalau mau olahraga ya harus yang optimal kan, mesti juara 1. Tapi kalau di dunia pendidikan kan nggak harus juara 1 gitu. Yang penting bisa menyelesaikan kewajiban aja gitu. Jadi akhirnya di tahun 86 ya atau 86-an itu saya pensiun dari bulu tangkis. Waktu SMA? SMA kelas 1 di Kanisius waktu Kanisius, sudah masuk Kanisius. Jadi waktu nggak naik itu waktu di Kanisius? Di Kanisius tuh nggak naik ternyata. Iya. Oh tapi kan emang sekolahnya sekolah susah bukan? Ya gitulah. Kebetulan nggak naikin 45 orang jadi nggak kemana-mana. Jadi nggak berasa ya? 45 orang itu main bulu tangkis semua? Nggak, iya. Ada yang main basket kali ya. Jadi yang nggak naik itu jadi banyak. 45 orang jadi kayak satu kelas kita gitu jadi ya? veteran namanya. Iya. Veteran satu betul, kelas. Banyak ya. Jadi emang tega kayaknya sekolahnya. Tapi kan jadi orang benar. Iya. Terus tapi itu udah mulai angkat beban, olahraga gitu? Belum. Justru belum. Mulainya Justru karena saya jadi pemain bulu tangkis pada saat itu saya bulu tangkisnya di Jarum, di PB Jarum juga. Jadi di Jarum saya juga udah kayak apa ya namanya mungkin ya disiplin gitu kan karena saya masuk ke training center gitu. Jadi sekolah juga ketat, disiplin lalu latihan juga disiplin. Jadi mungkin bagi saya anak umur 15 tahun pada saat itu mungkin bebannya berat juga gitu. Jadi akhirnya nilai sekolah buruk.
prestasi bulu tangkisnya nggak ada gitu. Jadi akhirnya terpaksa harus memilih. Nah cuma karena dari kecil sejak umur 7-8 tahun kan udah jadi atlet. Jadi ketika di umur 15 tahun itu suruh stop udah. Nah pada saat itu justru saya merasa kayaknya kok kayak nggak tahu mau ngapain pulang sekolah gitu. Makanya lah akhirnya memutuskan untuk ikut fitness gitu. Oh jadi itu aku pikir karena kurus, ternyata karena kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan betul. Karena udah biasa olahraga. Iya. Di keluarga tuh memang begitu kebiasaannya. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya, tapi karena Mas Ade aja. dari umur 7 tahun selalu dibiasakan olahraga punya jadwal. Nah ketika, aduh nggak tahu mau ngapain nih pulang sekolah, itu berapa jam dihabiskan untuk? Ya sejam 2 jam lah setiap sore jadi latihan dan akhirnya ketemulah olahraga panco gitu. Makanya kenapa akhirnya jadi ikut tanding panco gitu. Panco, jadi juara terus waktu itu di SMA juga? Iya gitu aja. Sampai juara nasional panco dulu baru jadi atlet binaraga. Oh gitu, ada ya olahraga Ya panco, ya arm wrestling. Arm wrestling namanya. Iya. Dulu panconya tandingnya bareng-bareng sama siapa? Ya apa ya istilahnya sama bodyguard seluruh Indonesia lah gitu ya. Jadi bodyguardnya Mas Tommy, bodyguardnya Mas Adiguna, bodyguardnya Mas Ricardo. Padahal kan ini semuanya masih orang-orang di sana. Jadi acara ya dulu sebagai anak muda akhirnya ikut tanding. Dulu memang atlet panconya memang bodyguard semua sih gitu. Itu lokasi tandingnya di mana? Di klub malam. Okay. Di klub malam di metropol, kadang di kota. Seru ya? Iya. SMA tuh. Iya, dulu ya di Ebony. Ebony. Orang mah datang ke situ mau ajeb-ajeb ya. Iya, Mas Ade cuma tanding panco. Terus Mas Ade udah kayak begini gitu. Maksudnya kan Mas Ade tuh kita taunya badannya besar, ya kan? Ya kurus besar tapi tinggi. Tapi kan kalem gitu. Terus bertandingnya sama yang serem gitu. Iya, justru itu. Tapi malah jadi berteman kan akhirnya. Oh gitu. Iya, karena saya kalahin mereka semua. Makanya akhirnya jadi saya temenan semua sama seluruh preman di Jakarta. Gak ini serius? Iya benar. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang sahabatan. Oh sahabatan. Sama semuanya itu. Terus itu menang teman-teman dari Ambon, dari gitu. Flores, dari semua. Temenan jadi sampai hari ini. Teman-teman SMA nggak nanya-nanya gitu. Wih, Adire temennya ya itu tadi gitu. salah satunya si Abdel yang nemenin saya. Oh Abdel? Iya, Abdel kan nemenin saya nonton panco waktu itu juga. Itu satu angkatan sama Abdel? Iya bareng-bareng. Iya. Oh pantesan Abdel sekarang lagi rajin nge-gym ya? Oh nggak ada hubungannya. Nggak ada. Orang Abdel ikut aja saya lupa. Saya ingetnya ini juga gara-gara waktu saya diundang sama Abdel kan. Abdel bilang, dia inget gak dulu gue ikut-ikutin lo sampai ke Metropol dulu. Ya ampun, saya aja sampai lupa kalau dia ikut. Iya, baru ingat. Iya, tapi dulu emang main bareng. Kebetulan sama-sama di HI kan kalau sama Abdel. Oke. Nah, terus abis itu ya ke dunia binaraga dan orang udah tahu lah gitu ya perjalanan prestasinya seorang Ade Reka. Sekarang lebih aktif sebagai apa sebutannya ya? Orang influencer kesehatan. Olahraga dan kesehatan. Ya itu pemaknaan orang sih terhadap saya, tapi yang lebih utama hanya lebih kepada kayak ada satu kebutuhan diri saya beranggap bahwa terutama pada saat di musim infeksi pada saat itu di mana ada satu kondisi di mana kayaknya mungkin karena adanya fear mongering gitu, jadi kayak terlalu banyak berita-berita yang mengagungkan kehebatan sebuah kesakitan. Tapi akhirnya konsekuensinya lupa untuk mengagungkan kehebatan atau kecerdasan tubuh manusia sendiri gitu. Jadi kita seolah-olah tanpa kita sadari kita membuat yang namanya underestimasi terhadap kemampuan tubuh manusia. Ya, jadi ketemu nanti bisa meninggal, salaman nanti bisa meninggal. Nanti kalau seandainya ada kotor dikit ini apa, kita tuh seolah-olah nanti langsung lemah gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk saya mencoba untuk mencari istilahnya satu tempat di mana saya bisa mengajak masyarakat untuk punya, kalau ada istilah yang mengatakan apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kalau mau berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan ya boleh aja, tapi nanti tenaganya habis di sana. Tapi di sisi lain kita boleh berfokus kepada kecerdasan atau kehebatan tubuh sendiri. Nah, yang jadi permasalahan daripada arsitek sistem kekebalan tubuh manusia itu
palang pintunya kita itu yang disebut dengan namanya central nervous system atau sistem syaraf atau yang dikenal dengan namanya persepsi. Yang kita dapatkan dari panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, bayangkan kita lihat, kita dengar semua adalah ketakutan dan kecemasan, maka otomatis persepsi mempengaruhi instruksi. Nah, jadi instruksi di tubuh kita akhirnya semuanya otomatis langsung memproteksi. Tidak terjadi tumbuh kembang, tidak terjadi rest and digest, feed dan breathe. Yang terjadi adalah yang namanya fight or flight. Makanya ketika stres respon yang mendominasi kita, mulai dari detak nadi, tekanan darah kita, gula darah kita, kortisol hadir, muscle tension, produksi asam lambung kurang, penyerapan tubuh terhadap vitamin tidak terjadi, makanya kenapa tubuhnya shutdown. Nah, padahal kalau kita berbicara pada saat itu, yang namanya virus bakteri itu adalah toxicity secara oportunistik. Artinya dia mengambil kesempatan kepada kita. Kalau kita lemah, baru dia ambil kesempatannya. Kalau kitanya sehat dan kuat, dia tidak bisa mengambil kesempatan. Nah, jadi uniknya pada saat itu saya lihat, bukannya kita diajak untuk menjadi tuan rumah yang buruk bagi pada sebuah kesakitan, tapi suasananya malah mengajak kita untuk takut dan cemas, bahkan menjadikan manusia lain sebagai ancaman kan. Nah, pada saat itulah curhat itu saya terjemahkan di si dunia adera itu. Bukan dengan cara misalnya melawan apa yang terjadi, tapi hanya lebih kepada saya mengajak orang untuk punya point of view melalui dari sisi saya, untuk bilang bahwa ternyata tubuh manusia tidak selemah itu loh. Dan kalau kita bisa menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan, makanya saya ajarkan aja gimana sih caranya sehat. Ini kan ketika ya kita stres, kortisol tinggi dan lain sebagainya, itu yang Mas Adi sering menyebutkan, akhirnya tubuh itu jadi seperti kayak menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak, itu nggak sih, benar nggak sih? Ya, kalau lemaknya itu hadir lebih kepada kayak permasalahan lain. Kalau itu kayak misalnya kalau kita stres, makanya kenapa otomatis gula jadi naik. Waktu stres memang ada kecenderungan orang itu akhirnya jadi berlari ke makanan kan. Karena ketika kita stres kan tenaga tuh habis. Kalau tenaga habis apa segala, otomatis kayak gula darah juga kan turun. Nah, waktu terjadinya hipoglikemia itu, makanya kenapa makanan itu akan menjadi solusi jawaban daripada gula darahnya jadi bisa naik kan. Nah, ketika gula darahnya naik, makanya kita sebut sebagai coklat itu adalah satu makanan yang converting food gitu ya. Sebenarnya convertnya bukan karena coklatnya, tapi lebih kepada karena ketika terjadi kita mengasosiasikan sebagai sebuah depresi karena terjadinya hipoglikemia, begitu dikasih makanan otomatis kan gulanya naik, kita jadi enak lagi gitu. Nah, cuma problemnya memang dengan naik turunnya gula biasanya adalah semakin tingginya gula, maka semakin curam terjadinya penurunan tersebut. Karena setiap kali gula darah kita naik, pankreas kita harus merilis insulin untuk menurunkan gula darah, untuk mengembalikan ke baseline-nya di 90-100 mg per desiliter darah. Nah, waktu terjadinya penurunan curam itu, badan kita membuat satu asosiasi. Asosiasinya lemas, asosiasinya ngantuk, dan asosiasinya lapar. Kepengen makan lagi. Makanya kenapa escaping to fooding itu adalah salah satu yang paling populer selain escaping to shopping. Ya, sementara kita lagi nggak boleh keluar kemana-mana ya kan. Jadi yang paling gampang ya escaping to fooding. Jadi form of escaping kalau teman-teman tahu itu ada namanya misalnya lari ke rokok itu escaping to smoking. Konsekuensinya pernafasan, saluran pernafasan. Escaping to drugging biasanya ke obat-obat, biasanya antidepresan ya, antidepresan biasanya. Nah, itu nanti akhirnya pengaruhnya ke kualitas kesehatan secara menyeluruh, termasuk juga pada saat itu ada kandungan dari antidepresi pada saat itu namanya kalau nggak salah benzodiazepin atau apa yang relate hubungannya sama pernafasan, itu kan nggak bagus sekali gitu. Jadi orang depres pada saat musim infeksi, dia makan obat tapi itu berpengaruh kepada pernafasan dia. Ada juga yang larinya mungkin berarti tadi ke smoking, ke drugging. Nah, ada juga yang larinya ke drinking kan. Nah, jadi akhirnya kan alkohol, terus di rumah jadi alkohol. Nah, problemnya alkohol adalah yang disebut namanya alcoholic fatty liver disease. Karena alkohol hanya bisa diproses oleh liver kita. Nah, jadi alkohol itu kandungan kilokalorinya itu sekitar 7, hampir sama lemak sebenarnya, lebih lemak 9. Karbo cuma 4, tapi alkohol itu 7. Jadi makan alkohol otomatis makanya kenapa terjadilah kegemukan di tempat yang tidak didesain untuk ada lemak di sana. Nah, itu makanya disebut visceral fats gitu atau ectopic fats.
gitu ya. Nah makanya kenapa jadi akhirnya problem di sana juga. Kalau makan durian alkoholnya juga menyebabkan itu. Kalau durian kan alami ya pada dasarnya. Sesuatu yang alami sebenarnya kita nggak terlalu masalah karena alam itu punya kecerdasan sendiri. Buah dia manis, tapi dia punya seratnya gitu. Jadi gara-gara serat akhirnya otomatis, makanya kenapa orang bisa kaget ngelihat gula yang buah yang manis ketika kita makan, tapi lonjakan gula darahnya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi sebenarnya nggak kenapa-napa. Cuma memang kalau ada dalam tanda kutip gula dari buah, nah itu yang disebut namanya high fructose corn syrup yang ada di makanan-makanan alami, makanan olahan. Nah itu yang makanya menjadi penyakit tuh sebenarnya. Jadi poin dari cerita ini sebenarnya form of escaping itu ada banyak. Bisa smoking, bisa drinking, bisa drugging. Nah satu lagi tadi otomatis tentunya bisa fooding juga. Nah makanya kenapa orang lari ke makanan, makanya di musim infeksi akhirnya orang berat badannya pada naik. Karena makanan dijadikan comfort food kan, larinya ke sana. Ya tapi memang dari statistik paling tinggi adalah shopping. Karena shopping secara side effect dia yang paling aman. Karena kecerdasan kita terhadap keuangan tinggi. Segila-gilanya kita shopping, kita tahu kan kita punya uang atau enggak. Dibatasi oleh rekening ya kan? Iya dibatasi oleh rekening. Ya kecuali kalau kitanya agak sedikit gila dikit ya. Bisa pinjol. Jadi pinjol buat shopping itu kan parah banget gitu ya. Tapi paling enggak memang secara statistik shopping nomor 1 karena side effect-nya paling rendah. Nomor 2-nya tentunya adalah fooding. Makanya kenapa orang istilahnya berat badannya semuanya naik. Oke, jadi itu menjelaskan kenapa pada saat pandemi aku termasuk yang naik, gitu ya. Aku pikir kenapa ya kok cepet banget gitu. Kalau lihat video tuh cuma dalam tempo berapa bulan. Iya. Itu beda gitu bentuknya. Karena kan juga kayak physical activity dikurangi. Social activity juga dikurangi. Apalagi kita sebagai makhluk sosial kan harusnya terjadi yang namanya koneksi antara satu makhluk dengan makhluk lain yang ada di isolate. Nah pada saat itulah makanya kenapa kitanya jadi stres tinggi. Ya terjadilah yang disebut namanya molecule of loneliness gitu. Terutama molecule of loneliness. Ya terutama orang-orang tua kan, yang ketika kita anaknya mengatasnamakan kesayangan terhadap orang tuanya, tapi orang tuanya tidak boleh bermain sama teman-temannya dan lingkungannya. Jadi good newsnya adalah orang tuanya tidak terjangkit. Tapi bad newsnya orang tuanya demensia akhirnya semuanya. Termasuk paman saya, kawan-kawan yang lain juga akhirnya jadi mengalami hal-hal seperti itu orang tua kita. Demensia terjadi karena terjadinya yang namanya paparan signal terhadap otak itu lemah berkurang. Karena 95% signal kepada otak itu datangnya dari gerakan. Dan setiap gerakan tidak diciptakan sama. Jadi kalau dianya aktif, rajin gitu ya, non-exercise activity thermogenesis namanya itu, kita rajin bergerak ini signalnya bagus. Apalagi kalau dia latihan beban lebih bagus lagi. Dia cardio exercise juga baik juga ada. Tapi pada saat di musim infeksi kemarin semuanya disuruh diam di rumah, di kamar nggak ngapa-ngapain. Mager. Hanya nunggu waktu sehingga akhirnya signal kepada otak makin lama makin berkurang. Dan pada saat itu akhirnya badannya tetap sehat. Tapi akhirnya pas buka pintu dia sampai lupa sama anaknya. Jadi langsung pelan-pelan levelnya dari level 1, 2, 3, 4 naik ke atas. Dari aktivitas yang berbeda itu kemudian memberikan stimuli ke otak gitu kan ya? Betul. Ke otot juga. Iya, salah satu daripada kalau kita bicara otak itu salah satunya kan kalau disebut dengan namanya sinapsis itu connection antara satu sel dengan sel lain. Itu kalau kita bicara namanya neuropathway di kepala kita. Nah itu modalitas produksi pembentukannya itu membutuhkan 2 hormon namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, dan Human Growth Hormone yang bisa diproduksi oleh kita kalau kita Kalau kita rajin latihan beban dan puasa. Gitu. Tapi yang ada bukannya puasa, makannya banyak. Yang ada bukannya latihan beban, yang ada bengong aja. Makanya kenapa production of synapsesnya langsung kurang. Makanya pelan-pelan mulai lupa, akhirnya hilang semuanya.
aku seperti tertampar-tampar ya, kan ya. Walaupun aku sering melakukan gerakan-gerakan yang berbeda setiap hari, tapi kayaknya kurang itu. Nah, Mas Ade, kalau aku mendengar paparannya Mas Ade di kontennya Mas Ade di Dunia Aderai, itu kan amat sangat enak gitu kita dengerinnya, detail, sangat ilmiah. Seperti yang tadi juga nih kita dengerin Mas Ade itu kan sangat ilmiah. Padahal kan Mas Ade kuliahnya itu adalah hubungan internasional gitu ya. Kapan dan gimana caranya Mas Ade itu mengumpulkan informasi-informasi itu? Sebenarnya bukan saya mengumpulkan informasi itu, tapi dulu waktu saya jadi atlet binaraga kan sebenarnya itulah yang saya lakukan. Ketika ada sebuah yang namanya kebijakan kesehatan, kadang-kadang kita bisa cari dari luar, di mana makanya kenapa ada istilah yang namanya kuratif itu. Jadi kitanya sakit, akhirnya dibantu sehat dari luar. Makanya di situ ada medikasi, ada operasi, ada reposisi, ada kemoterapi, ada radiasi dan sebagainya, itu dibantu dari luar. Tapi ada juga kebijakan mencari sehat dari dalam, yang melibatkan yang namanya ulah perilaku kita. Kalau saya rubah perilaku saya dalam hal pendekatan makan, namanya pendekatan chemical. Dalam hal pendekatan gerak, namanya pendekatan mechanical. Dan dalam hal pendekatan perasaan dan pikiran, itu namanya emotional. Nah, itu saya rubah dari dalam, ternyata hasilnya juga saya bisa dapatkan sehat dari dalam. Itu makanya disebut yang namanya preventif promotif. Kalau kuratif membutuhkan biaya, kadang sedikit mahal dan susah. Kebalikannya kalau preventif dengan cara yang mudah dan murah sebenarnya, tapi yang mahal itu adalah niat dan motivasinya. Nah itu ya, itu bukan mahal tuh kayak. Nah tapi waktu saya menjalankan, makanya kenapa saya selalu bilang saya berterima kasih kepada Binaraga. Mungkin hari ini bodybuilder give bodybuilding a bad name ya. 90% bodybuilder are on drugs hari ini dengan menyalahgunakan, karena kelaparan akan arti dan makna sih kalau saya bilang. Jadi inginnya mau punya badan bagus, akhirnya ya udah suntik sana sini pakai apa gitu ya. Umbrellanya itu namanya performance enhancement drugs. Tapi kebalikannya ketika saya dari dulu awal, mungkin saya old school gitu ya. Jadi saya selalu besar dengan berbagai semboyan-semboyan seperti mensana in corpore sano, tubuh yang sehat itu, atau tubuh yang sehat itu adalah representasi daripada jiwa yang kuat. Ada istilah yang mengatakan pada saat itu bodybuilding is important for nation building, artinya kalau rakyatnya itu membangun raganya maka bangsanya juga akan kuat. Sebenarnya itu kalimat itu ada di Indonesia Raya sih, sama Wage Rudolf Supratman mengatakan hal itu. Betul kan kayak gitu. Nah, termasuk juga muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health, yaitu adalah bahwa kalau orang berotot itu harusnya sinergis dengan kekuatan dan vitalitas, sinergis dengan yang namanya kesehatan dan kebugaran. Sinergi lagi. Tidak hanya juara olahraga dalam performa, tapi kita harusnya jadi juara sehat. Nah, jadi itu yang selalu ada di kepala saya gitu. Jadi saya pikir iya benar, warisan pola hidup sehat adalah kemandirian. Saya aja juara binaraga, berarti saya juga harus juara sehat. Orang lain bisa sakit, bisa tergantung obat, bisa apa-apa, lemah, nggak bisa ini. Kita harusnya kebalikannya. Yang ada orang lain lemah, kitanya kuat. Orang lain capek, kitanya berenergi gitu, berenergi. Dan ketika orang lain menua dengan cepat, kalau bisa menghambat proses penuaan tersebut, karena itulah ilmu kita gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Mbak Feni tadi, saya cuma bilang adalah bahwa ketika kita punya pemahaman akan arti dan makna sebagai natural bodybuilder pada saat itu, saya merasa bahwa ternyata bodybuilding is not just a sports, di mana I am just a sportsman, tapi ternyata I am also a student, karena akhirnya saya belajar tentang cara makan, nutrisi, diet dan sebagainya. Terus saya juga belajar tentang exercise, latihan tuh ternyata. Jadi semua ilmu tentang gimana caranya rubah perilaku dari dalam untuk bisa sehat dan bisa punya penampilan yang baik, itu akhirnya saya terapkan. Dan salah satu kebaikan daripada binaraga ya mungkin di luar dari konteks apapun ya, tapi membayangkan kita itu hanya ditutupi oleh satu celana yang minim itu gitu, kita harus memperlihatkan hasil kerja keras kita, harus terlihat semuanya, jadi tidak ada yang menutupi. Nah, pada saat itu artinya kita diajarkan untuk belajar untuk yang namanya, kalau istilahnya bahasa Sanskertanya itu satyam. Satyam artinya jujur sama diri sendiri. Benar gak kamu latihan keras? Benar gak kamu dietnya cukup? Benar gak kamu itu? Jadi akhirnya pengalaman itu terpapar oleh saya, sehingga akhirnya saya ngerti tentang cara makan, pilihan makan, sumber makanan, penyajian makanan, kapan makan, kapan tidak makan, berapa kali makan, berapa jumlahnya, bisa kebanyakan, bisa kedikitan, itu langsung efeknya ke badan.
Jadi akhirnya pelan-pelan saya belajar tentang nutrisi itu. Jadi mengulik ya. Iya, kalau kadang-kadang orang belajar nutrisi atau belajar tentang satu hal itu kadang-kadang kita menggunakan konfirmasi dari luar, apakah studi, jurnal. Nah, saya menggunakannya dengan badan sendiri, dengan pengalaman sendiri. Ngerasain gitu. sendiri, oh gini ya Ngerasain sendiri, oh ternyata gini, oh makan ini, oh ternyata efeknya gini, makan ini gini. Ibarat kelinci percobaan ya saya jadi kelincinya itu gitu. Jadi pada saat dimana oh makannya salah berarti saya yang langsung dampaknya. Dan ketika saya salah strategi saya diganjar dengan kalah bertanding kan. Aduh kok iya kalah ya ternyata ya ini apa. Nah dalam ya ternyata. Ya. Jadi akhirnya saya pelan-pelan secara tidak sengaja jadi accidentally jadi saya ngerti semuanya tentang cara Nutrisi, gerak, kesehatan. tentang fisiologi, tentang sedikit anatomi, sedikit tentang apalagi tentang nutrisi. Mau nggak mau jadi terpaksa harus pinter karena bukan cuma sekedar nurunin berat badan, bukan sekedar cuma memperbaiki komposisi tubuh, tapi saya berkompetisi untuk menghasilkan sesuatu yang harus lebih baik daripada orang lain kan gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar bisa kurus dan bisa langsing dan bisa kadar lemaknya rendah, tapi harus bagus juga gitu. Nah gimana tuh caranya? Otot harus tetap terjaga optimal, lemak harus rendah gitu kan. Dan itu ternyata ilmu daripada komposisi tubuh. Yaitu adalah bagaimana kalau orang sehat itu terjadi kalau kita, nah makanya saya balikin lagi yang saya mungkin sempat cerita ke teman-teman itu, tubuh kita adalah sebuah perusahaan memiliki 5 pemegang saham. Nah 5 pemegang saham di perusahaan kita, satu adalah pembuluh darah yang harus baik adanya ya, anggap aja kita bilang harus seimbang. Kedua, organ tubuh kita, jantung, paru-paru, ginjal, liver, kalau bisa sesuai atau sehat sesuai fungsinya. Nomor 3, tulang harus kuat. Nomor 4, otot harus kencang. Dan nomor 5, lemak nggak boleh tinggi. Nah, otot ternyata dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi kalau kita berbicara tulang lemah itu memang bisa jadi karena umur, bisa jadi karena dia wanita memasuki menopause, bisa jadi karena satu dan lain hal, kurangnya paparan matahari, bisa jadi karena mungkin permasalahan mungkin mineral yang kurang, kalsium yang kurang, atau apalagi yang kurang. Tapi salah satu indikator terbesar atau kontributor terbesar daripada kelemahan tulang itu adalah terjadinya ketika kita kehilangan akan otot. Dan masa otot orang menua itu makin lama semakin hari semakin berkurang. 1% massa otot per tahun setara dengan 1-3% fungsi, 3-5% kekuatan, 8-10% kecepatan per tahunnya hilang. Gara-gara hilangnya otot. Nah jadi otot hilang, tulang masalah, gerak masalah, lemak bertambah, kerja jantung dan organ menjadi lebih berat. Makanya terjadilah runtuhnya pemegang saham, itu yang disebut dengan namanya pro-aging. Makanya orang menua. Makanya kenapa permasalahan daripada kesehatan di Indonesia, di Asia bahkan maupun di dunia, yang menjadi kambing hitam itu kan obesitas. Padahal obesitas bukanlah penyebab. Tapi obesitas adalah akibat. Penyebabnya adalah apa? Is under muscle. Kurang dilatih ototnya. Kurang dilatih ototnya. Kenapa ototnya nggak kurang dilatih? Karena orang salah asosiasi terhadap otot. Orang pikir asosiasi otot. Asosiasi otot itu selalu kadang-kadang melemahkan. Misalnya contohnya tiap kali kalau orang berotot pasti kan asosiasinya kalau nggak narsistik, ada arogansi di sana. Atau misal juga mungkin apalagi yang lainnya gitu. Aduh, aku nggak mau olahraga angkat beban, atau bebanku nanti kayak apa gitu, kayak laki gitu kan. Iya, apapun lah gitu, atau terlalu maskulin dan sebagainya. Tapi yang orang tidak sadari adalah bahwa otot itu fungsinya banyak banget di tubuh kita, dan yang lebih kita tidak sadari, otot itu adalah salah satu daripada organ terbanyak di badan kita. Nah, kalau otot menjadi organ terbanyak di badan kita, berarti reseptor insulin di badan kita itu paling banyak ada di otot. Nah, tapi permasalahan kita adalah sel di dalam tubuh kita tidak sensitif terhadap insulin. Yang ada malah menolak insulin untuk hadir datang. Makanya kenapa akhirnya gula darahnya jadi naik. Nah, gula darahnya naik berpengaruh kepada syaraf. Syaraf berpengaruh, akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Bahasa Inggrisnya dis, tidak, is, seimbang. Jadi ketidakseimbangan terjadi disebut namanya disease. Tapi di Indonesia dimaknai sebagai penyakit. Nah, padahal kalau kita lihat sebenarnya bukan penyakit tapi ketidakseimbangan, makanya badan menciptakan keseimbangan baru.
yang disebut dengan namanya homeostatis. Gimana caranya badan menciptakan keseimbangan baru dengan ketidakseimbangan dari perilaku kita? Akhirnya badannya bilang, kasihan Mbak ini, Mbak Feni ini, ayo kita selamatkan dia dari kematian. Kita naikkan tekanan darahnya. Disebut, dikasih terminologi namanya hipertensi. Kita naikkan gula darahnya. Dikasih terminologi disebut dengan namanya diabetes tipe 2. Kita naikkan lagi kolesterolnya. Disebut dengan namanya apalagi yang lainnya. Nah, dari situ ketika terjadi nama-nama itu, fatty liver disease, diabetes tipe 2, nanti dinamain lagi apalagi yang lainnya, autoimmune disease lah, atau disebut lagi apalagi. Nah, pada saat itu akhirnya bukan kita berfokus kepada akar permasalahan untuk menyelesaikan ketidakseimbangan supaya biar kita buat keseimbangan baru lagi, tapi yang ada kita malah sibuk dengan menekan ujung permasalahannya dengan cara memperkenalkan berbagai obat-obatan untuk supaya akhirnya terjadi ketergantungan. Nah, ketergantungan itulah yang makanya akhirnya sebenarnya bukan ide baik. Warisan pola hidup sehat harusnya kemandirian. Kemandirian, jadi biar tubuh kita sendiri atau kita sendiri yang melakukan dari dalam. Supaya kembali seimbang itu tadi. Tapi mungkin nggak dari yang tadinya disease, tidak seimbang sehingga tubuh kemudian menciptakan keseimbangan baru, kita kembalikan fungsinya normal. Justru bisa? itu. Justru itu. Makanya kenapa kalau kita teliti, kalau teman-teman mau buat satu investigasi, 95% penyakit itu adalah penyakit ketidakseimbangan dalam hal perilaku. Nah, makanya kenapa kalau saya bersedia merubah perilaku saya, maka saya punya chances peluang 95% mereverse my disease. 95%. Iya, karena kita pikir disease itu is a catastrophic atau is a chronic disease. Nggak bisa diapa-apain gitu kan? Iya, artinya apa? Vonis-vonis yang sering terjadi, dia bilang, kamu sudah makan obat seumur hidup, gitu kan? Kalau kita berbicara di end stage of that disease, karena kita ignorance untuk tidak mau melakukan perubahan perilaku, maka memang kita akan diganjar dengan artinya, ya udah apa boleh buat, kamu nggak berkutik, terpaksa kamu harus hidup dalam sebuah ketergantungan. Tapi, tapi kita semua majority masyarakat di Indonesia punya kesempatan untuk berubah perilaku itu. Makanya kenapa kayak saya di dunia address, saya cuma mencoba, ya udahlah apa yang bisa saya lakukan. Kalau berbicara memberi, saya nggak bisa memberi uang, memberi barang, nggak punya apa-apa. Tapi saya punya pengalaman dan pengetahuan ini dan punya opsi cara pandang yang menguatkan hati yang saya bisa berikan kepada orang setiap saat. Cara pandang yang menguatkan hati. Iya, nah, salah satunya saya punya kuliah malming namanya, kuliah malam minggu. Di kuliah malam minggu saya berfokus kepada pendekatan emosional, di mana saya bercerita tentang berbagai hal yang tidak ada relate sama fisikalitas, tapi relate-nya sama mindset, cara pandang. Karena cara pandang berkontribusi itu hampir 48% daripada kebahagiaan kita. Dan keputusan kita untuk mengaplikasikan cara pandang itu berkontribusi hampir 40% daripada kebahagiaan kita. Sisanya, kondisi kita hari ini, condition of living, which is itu hanya berkontribusi cuma 6-12%. Kalau orang tanya, kenapa sih material nggak bisa bikin kita bahagia? Problemnya adalah karena tubuh manusia terlalu cerdas untuk beradaptasi. Dulu bilangnya saya akan bahagia kalau seandainya saya punya motor. Begitu udah punya motor, berarti udah bahagia? Enggak, saya mau punya mobil. Mobil udah punya, berarti udah bahagia? Enggak, saya mau punya rumah. Nanti saya mau punya keluarga, nanti saya punya istri, nanti saya mau punya anak. Terus nggak pernah habis ya? Kenapa nggak pernah habis? Karena memang itulah sikap dari atas sifat daripada manusia di mana dia beradaptasi. Ketika dari budget airlines naik ke ekonomi, dari ekonomi naik ke pindah ke Garuda lalu ke bisnis, udah bisnis nanti ke first class, bayangin akhirnya harus balik lagi ke bisnis, itu dia bisa sengsara. Padahal orang yang naik budget airline bercita-cita berharap supaya suatu saat bisa naik bisnis. Tapi orang yang biasa dari first class turun ke bisnis, dia teler. Nah, ini artinya apa? Artinya mindset, cara pandang, set point in our brains itu berkontribusinya sebesar itu 48%. Makanya kenapa orang bilang ketika posesi, prestasi dan reputasi kita terbatas, tapi kita punya cara pandang yang menguatkan hati, ketika rasa bersyukur menjadi perbendaharaan kekayaan kita, itu akhirnya nggak ada peduli mau posesi prestasinya rendah, nggak apa-apa, hidup serasa penuh. Tapi kebalikannya ketika hari ini teman-temannya mungkin banyak yang punya segalanya, posesi, prestasi, reputasi, tapi cara pandangnya agak ngaco gitu. Jadi akhirnya
focusing on what's missing, too much ego dan sebagainya. Dan pada saat itu akhirnya dia ngerasa selalu kurang terus. Bayangin aja jadi influencer misalnya atau jadi public figure kayak Mbak Feni, kayak saya dan kawan-kawan. Kita setiap hari dibombardir dengan puja-pujian, apresiasi orang dari komennya, apakah di YouTube-nya Mbak Feni maupun mungkin di Instagram-nya atau apa. Tapi kita saking egonya tinggi, kita malah mencari mana yang nyelak kita. Yang nyelak cuma 2-3 orang, 5 orang gitu jelekin kita. Yang muji ratusan ribuan. Tapi nanti kita bisa komen balas, kita balas yang nyelak kita. Kan itu kan sesuatu yang aneh gitu. Kita berfokus kepada yang salah gitu. Karena apa? Karena mindset tadi gitu. Nah, balik lagi menjawab pertanyaan Mbak Feni, saya cuma bilang adalah bahwa saya bersyukur pernah menjadi orang bodoh dan mungkin saya juga sampai hari ini masih merasa bodoh juga sih. Tapi saya selalu merasa bahwa dulu saya ingat waktu saya dulu kuliah di UI, nggak tahu Mbak Feni pernah diajarin nggak misalnya sama siapa gitu ya, mungkin kalau di Mbak di Antrop ya. Antrop. Kalau di Antrop dulu pernah sama Bu Mariam nggak? Mariam Budiarjo ya kalau nggak salah itu kan ya introduction udah nggak ada ya ibunya ya. Kalau di hubungan internasional saya salah satunya mungkin kalau pakarnya adalah Profesor Yono Sudarsono gitu. Di kebetulan beliau waktu itu juga sempat jadi dekan. Dia ngajarin sejarah dunia kan. Jadi membayangkan bisa mendengarkan ilmu Prof Yuwono itu tuh susahnya minta ampun gitu ya. Artinya orang di luar sana mungkin mesti bayar berapa untuk bisa, tapi kita sebagai anak FISIP UI bisa dapat setiap hari Kamis siang jam 2 sejarah dunia keluar dari mulutnya Yuwono Sudarsono. Yang ada saya ngantuk. Itu kan kebangetan ya sayanya. Jadi mungkin ngantuknya dalam arti mungkin sayanya yang terlalu bodoh untuk tiap kali dia menjelaskan sesuatu saya kayak nggak paham gitu ya gitu. Mungkin perlu mikir terus perlu apa. Nah tapi pelajaran saya sebagai orang blow on ini gitu, saya terapkan di dalam kemampuan saya untuk mendidik orang gitu. Saya selalu memperlakukan orang yang mendengar saya itu seperti saya adanya dulu. Makanya saya akan mencoba untuk membuat, makanya kenapa dalam ilmu kesehatan, saya akan membuat penyederhanaan itu. Orang pasti akan tertawa dan bilang ibaratnya kayaknya badan kayaknya lebih canggih daripada tadi 5 pemegang saham, apalagi gitu. Tapi point taken ketika saya ngajarin orang bahwa yuk latihan beban, yuk kontrol karbo, yuk prioritas protein, yuk selektif terhadap lemak, yuk puasa gitu kan. Karena saya membuat penyederhanaan itu dan penyederhanaan itu saya buat karena apa? Karena pengalaman saya sebagai murid, istilah orang atau sebagai murid yang memang blow on itu. Karena kita lihat banget ketika Mas Adera itu menyampaikan sesuatu itu sederhana, kadang-kadang dengan apa, karena apa ada pertanyaannya, kemudian dengan analogi-analogi yang lebih mudah sih buat orang awam. Dan Mas Adera sendiri melihat nggak sih bahwa kesadaran orang, kegairahan orang untuk kemudian mulai latihan beban, mulai puasa, intermittent fasting lah, artinya berapa tuh 70% dan berapa persen itu jendela makannya itu sudah mulai banyak juga yang menerapkan itu. Betul, rasa nggak, Mas? Ya syukur sih saya sih nggak punya pamrih apa-apa ya, karena bagi saya selalu punya energi yang sama, apakah saya ngobrol sama 5 orang, sama 1 orang misalnya di sini, atau ternyata kameranya on, akhirnya yang nonton bisa ribuan orang, ya saya bersyukur aja gitu. Nggak bosan walaupun materinya diulang-ulang lagi? Iya, saya rasa ibarat penyanyi terkenal itu kan albumnya sama, tapi yang dengerinnya kan beda. Dengan mungkin lokasi dan kafe yang berbeda gitu ya. Dia nyanyi lagu yang sama, saya juga melakukan hal itu juga. Jadi mungkin album yang sama, nyanyinya sama, albumnya itu aja, tapi perusahaannya berbeda-beda. Institusinya berbeda-beda yang mengundang, mungkin podcastnya juga hostnya berbeda-beda. Tapi omonginnya gitu lagi kayak kaset rusak. Tapi saya bersyukur, maksud saya dalam arti saya masih hari ini masih diberikan kesempatan, dalam arti saya masih punya tenaga, masih punya pemahaman, pikiran yang mungkin saya bisa berbagi. Menurut saya itu sesuatu yang menyenangkan, karena mungkin bisa jadi nanti satu saat saya nggak punya kesempatan itu. Apakah misalnya nggak punya kesempatan dalam arti bisa jadi udah nggak diundang lagi, atau tidak punya medianya, atau bahkan mungkin kebalikannya dari sayanya, saya merasa udah cukup gitu. Mungkin saya bisa punya hal yang lain lagi, dalam arti mungkin in the stage of my life saya berpikir bahwa udah saya mau ngapain lagi, udahan gitu.
kan bisa. Tapi selagi sekarang ini saya ada kesempatan, saya pikir kenapa tidak. Dan yang namanya juga kesehatan dan kehidupan kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi juga. Jadi mumpung ada, ya udah saya lepas aja semuanya gitu. Siapa tahu itu bisa memberikan satu kebermanfaatan bagi orang lain. Oke. Mas Ade, ini pertanyaan dari murid yang pengen tahu banget gitu. Mas Ade, pernah nggak sih ngerasa kayak dari rutinitas itu kayak, aduh aku mau libur dulu gitu, capek atau apa gitu, sehingga memulai lagi, atau mungkin ada, kalau kita kan kadang-kadang gini, misalnya nih kalau manusia biasa ini ya, kalau udah rajin olahraga, tiba-tiba libur tuh kan artinya misalnya keluar gitu atau lagi ngapain, rutinitasnya ditinggalkan. Nah, memulai rutinitas yang bagus itu kan kadang-kadang suka itu tadi, niat itu kan yang paling mahal. Pernah nggak seperti itu, dan ada tips nggak gimana caranya kita ya itu membangun niat lagi yang sudah sempat terhenti? Ya sebenarnya konsepnya kan balik lagi, jadi fondasi daripada sebuah kedisiplinan itu adalah pemahaman. Ketika kita punya pemahaman, waktu kita menjalankan segala sesuatu itu kita bisa melakukannya dengan senang hati. Dan tubuh kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Ketika kita lakukan dengan senang hati, maka hasilnya optimal. Tapi ketika ada nuansa berkorban di sana, makanya 95% wanita gagal diet kan. Karena dia kan merasa berkorban gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyingkirkan perasaan berkorban itu dengan cara pemahaman. Dan amunisi daripada pemahaman adalah edukasi. Makanya point of view itu penting. Makanya saya bilang tadi set point in our brain penting. Puasa bikin asam lambung naik, benar apa salah? Jawabannya benar. Puasa tidak bikin asam lambung naik, benar apa salah? Jawabannya benar. Kenapa dua-duanya benar? Karena yang satu mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, maka otomatis makanya asam lambungnya jadi lokasinya naik ke atas. Karena katup daripada esofagus atau pipa makanan kita kebuka. Nah, kebukanya katup tergantung daripada produksi asam lambung. Nah, ketika kita merasa terancam, produksinya tidak terselenggara karena fight or flight. Tapi ketika kita di bulan Ramadan mengasosiasikan puasa sebagai ibadah, bukan ancaman, maka kita didominasi oleh yang namanya parasympathetic nervous system, rest and digest. Makanya produksi HCl, asam lambungnya, hydrochloric acidnya terselenggara, katupnya nggak kebuka, asam lambungnya nggak jadi naik. Nah, jadi kalau kita bilang, saya nggak bisa Mas Ade, kalau saya olahraga dikit aja kepala saya pusing. Kamu benar. Saya nggak bisa Mas Ade, kalau makan kalau belum ketemu nasi nanti saya nggak bisa merasa kenyang. Masuk angin. Kamu benar. Apalagi aja omongin, semuanya benar, nggak ada yang salah. Karena kebenaran itu dipegang oleh persepsinya kepala orang masing-masing. Nah, makanya kayak saya katakan tadi, hati-hati dengan isi kepala kita. Setuju. Karena kalau badan kita tahu, badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Kalau saya salah makan, memasukkan makanan ke mulut saya, maka saya akan terjadi yang namanya diare, mencret. Nah, kebalikannya, kepala kita atau badan kita, pikiran kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan juga. Cuma makannya nggak lewat mulut, tapi lewat panca indera. Apa yang kita makan? Data dan informasi. Bisa gak saya salah makan data dan informasi? Bisa. Kalau salah makan dari mulut, sakit perut. Kalau salah makan daripada panca indera, sakit kepala. Itu namanya salah paham. Jadi akhirnya terjadilah juga sama, yaitu adalah mencret secara mental. Tapi diberikan pemaknaan, namanya mental illness. Jadi kita perlu healing. Jadi kebodohan kita bikin terminologi sendiri. Jadi makanya kenapa saya sering cerita sama teman-teman sekalian, membayangkan saya diundang sama Mbak Feni Rose. Setiap 5 menit tiba-tiba tangan saya yang kiri ini nempeleng muka saya. Lalu kita ngobrol lagi, setiap 5 menit tangan saya yang kiri menempeleng muka saya. Nggak berapa lama teman-teman di sini agak bingung, akhirnya lihat-lihatan. Lalu saya bilang, Mbak, saya numpang ke kamar kecil sebentar. Ketika saya ke kamar kecil, teman-teman di sini langsung berdiskusi. Dia bilang, ini aneh nih Mas Ade. Dia gila atau gimana ya? Kok setiap 5 menit tangannya dia pukul, kita tanya aja yuk. Begitu saya balik ke sini, akhirnya dengan berat hati Mbak Feni nanya, Mas Ade, maaf nih mau tanya nih ya. Dari tadi saya kayaknya ngobrol, kenapa tiap 5 menit itu tangan kenapa nempeleng mukanya sendiri gitu kan. Lalu saya bilang, ya nggak tahu Mbak, ini kenapa nih tangan saya emang gitu kerjanya, tiap 5 menit kayak nggak tahu kepengen mukulin muka sendiri aja. Nah, dalam hati Mbak bilang, ini orang gila kali ya gitu ya.
Nah, tapi poinnya adalah, ironisnya adalah apa? Kalau saya nempeleng muka saya sama tangan saya sendiri, saya dibilang gila. Tapi ironisnya hari ini, teman-teman semua di luar sana melakukan hal yang sama, tapi tidak dengan menempeleng mukanya dengan tangan, tapi menempeleng mukanya dengan pikirannya. Itu yang disebut dengan namanya self-destruction, namanya self-sabotase, self-pity, self apalagi yang lainnya. Nah, jadi ibarat kayak nonjokin semuanya, tapi ditonjok dari dalam. Kesimpulan, dia juga gila. Tapi sama orang tidak dibilang gila, dibilangnya wow, mental illness. Sehingga jadi memang itu adalah salah satu memang daripada anak muda di Indonesia, kita semua mental illness. Jadi kita mengaku kita ini gila gitu, tapi kita nggak sadar gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya katakan sebenarnya there is no such thing as stress. It's only people who has a stressful thoughts. Jadi kitanya salah paham gitu loh. Nah, makanya kenapa ada istilah mengatakan movement of our thought is the movement of our breath. Ketika kita kesal, kita marah, kita sebel, itu pasti representasi nafas kita menggambarkan kesebelan kita. Yaitu biasanya pendek dan cepat. Tapi ketika kita bilang saya lagi normal, lagi benar, dekat dengan keimanan dan sebagainya, pada saat itu ternyata nafas kita panjang dan pelan. Nah, dari situ kita kan bisa lihat akhirnya, oh wow, ternyata the movement of our breath is the movement of our thoughts and the other way around. The movement of our thoughts is the movement of our breath. Berarti kesimpulan apa? Kesimpulan, bisa gak saya menjaga kepala saya ini untuk bisa saya kontrol? Tidak bisa. Kenapa? Karena the nature of our mind dari kata markata means monkey. Monkey, the nature of the monkey, senang meloncat. Apakah dia meloncat ke depan mengarahkan kita pada rasa takut dan khawatir, atau dia meloncat ke belakang mengarahkan kita pada rasa menyesal dan bersalah? Dia senang meloncat ke depan dan ke belakang, itulah memang nature of our mind. Nah, cuma good newsnya ada istilah orang bilang, monkey tidak bisa meloncat tanpa kendaraannya. Pertanyaannya, lalu kendaraannya monkey apa? Is the breath. Breath, nafas adalah kendaraan monyet. Nah, jadi kalau kita mau take care monyetnya nggak bisa, mari kita take care kendaraannya. Makanya kenapa orang bilang, kita mau positive thinking gagal total. Karena positive thinking is only 50% daripada the content of our thoughts. 85% adalah negativity. Isinya majority repetitif, itu saja. Unimportant, unnecessary. 85% negativity, 90% tidak bisa diandalkan. Itu isi pikiran kita karena panca indera kita melihat, mendengarkan tanpa bisa mengontrol. Makanya kenapa orang bilang, we cannot control the content of our mind. Tapi gimana caranya kita bisa menggunakan akal budi untuk memilih isi pikiran kita? Kita butuh nafas yang teratur. Makanya orang sabar disayang Tuhan. Karena orang sabar representasi daripada keikhlasan. Keikhlasan representasi daripada nafas yang teratur. Dan nafas yang teratur adalah representasi daripada rest and digest. Parasympathetic nervous system yang mendominasi. Makanya berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya nafas teratur hanya terjadi kalau apa? Kalau rajin olahraga setelahnya. Nafas teratur kalau rajin apa? Dekat dengan keimanan katanya. Rajin juga dekat dengan keimanan. Kita sholat, kita berzikir, kita ngaji, puji-pujian, bermantram kalau orang Bali. Kita dekat dengan nafas yang teratur. Dekat dengan kesenian. Nafas kita teratur juga. Dekat dengan alam. Apakah dengan sinar matahari, dengan udara yang segar, dengan tanah, menginjakkan kaki kita ke tanah, ngobrol sama tanaman pada saat lagi nyiramin, ngobrol sama anjing dan kucing sebagai peliharaan kita, ngobrol dengan orang yang kita kasihi, itu semua adalah produk alam dan alam adalah ekstensi kepanjangan kita. Nah, itu juga memberikan nafas kita yang teratur juga gitu. Dan yang terakhir tentunya yang saya katakan tadi, orang yang umurnya paling panjang bukanlah orang yang paling kuat, tapi orang yang paling umurnya paling panjang adalah orang yang paling bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. It's not the survival of the fittest, but it's survival of the wisest. Nah, wisest di Indonesia, di tanah Nusantara diartikan sebagai keikhlasan. Nah, ketika kita punya keikhlasan, pada saat itulah relax respon akan mendominasi kita. Tapi ketika kita tidak punya keikhlasan, akhirnya yang terjadi adalah stress respon.
Makanya badan kita instruksinya bisa tumbuh dan kembang jadi kuat atau bisa berproteksi, akhirnya imunitas menjadi lemah. Semuanya tergantung daripada cara pandang kita. Oke. Berarti satu, sebelum kita melakukan kita perlu yang namanya ilmu, pemahaman dulu. Gitu kan. Itu yang membuat kita melakukan segala sesuatu, fondasinya betul. Dengan sadar, dengan tahu, bukan karena terpaksa. Orang Indonesia udah jago loh dalam hal itu. Kalau dalam hal keimanan, bayangin bisa sholat 5 waktu terus menerus selamanya dan tidak perlu disuruh. Dan dilakukan dengan senang hati hanya karena pemahaman akan keimanannya tinggi. Wanita, pemahaman akan kecantikannya tinggi dan kebersihannya. Selalu cantik dan wangi seperti Mbak Feni. Padahal sibuk banget terus. Pertanyaannya, kenapa bisa terus melakukan hal itu? Karena kecerdasan akan kebersihan dan kecantikannya tinggi. Jadi dilakukan dengan senang hati. Jadi makanya tadi tanya ke saya melakukan ini masalahnya dengan senang hati. Saya nggak ngerasa liburan bikin saya jadi lebih. Masalahnya itu gitu. Jadi ada istilah yang orang katakan, bersyukurlah si 30% orang di dunia ini yang bisa menjalankan pekerjaannya karena panggilan hati. Itulah saya dan Mbak Feni. Tapi hampir sebagian besar orang menjalankan pekerjaannya bukan karena panggilan hati, tapi karena panggilan kebutuhan. Itu 70%. Salah nggak salah. Tapi ada istilah yang mengatakan, we should be grateful kalau kita bisa we do what we love. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa we do what we love, apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? We try to learn to love what we do. Gitu. Try to learn to love what we do. Belajar untuk mencintai apa yang kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan memasukkan arti dan makna daripada pekerjaan kita. Meskipun pekerjaan ini nggak menyenangkan atau susah ini apa, tapi nanti hasil dari pekerjaan ini saya bisa membahagiakan orang yang saya sayangi. Ya, saya bisa sekolahin anak, saya bisa bantuin ini, saya bisa itu. Nggak apa-apa lah saya kerja ini, jalannya nggak apa-apa. Kali aja begitu saya belajar menyukai pekerjaan ini, ternyata akhirnya bener ya, tadi gue sebel banget lo belajar gitu ya. Kebayang ibaratnya I'm a lousy student pada saat punya the best teacher in the world, Profesor Yuwono Sudarsono gitu. Tapi akhirnya sekarang bisa menyadari bahwa ternyata gila, kangen banget kalau seandainya bisa balik lagi di hari Kamis jam 2 siang. Bisa ada di Depok dengerin cerita sejarah dunia dari Profesor Yuwono Sudarsono gitu. Memberikan arti dan makna pada apapun yang kita lakukan. Mas Ade bilang, membagikan ini sesi nggak ada pamrih. Apa yang mendorong? Arti dan makna apa yang mendorong Mas Ade mau gitu selalu constantly membagikan pengetahuan ini untuk bisa ditonton dan juga berharap bisa dilakukan oleh orang banyak? Nah ini yang saya katakan tadi, sebenarnya arti dan makna dalam hidup sih sebenarnya. Jadi kalau ada istilah mengatakan katanya, apa kebalikan daripada kematian kalau saya tanya Mbak Feni? Kebalikan dari kematian? Ya. Hidup. Kelahiran. Oh kelahiran, oh oke. Kelahiran. Ya, kebalikan dari kematian adalah kelahiran. Kehidupan adalah antara kelahiran dan kematian. Antara lahir dan mati ya. Betul ya. Nah jadi kalau kita memberikan pemaknaan kepada kehidupan, kalau kita buat satu investigasi lagi, waktu lahir kita nggak bawa apa-apa. Waktu mati kita nggak bawa apa-apa juga. Nah coba kalau saya balikan, waktu lahir nggak bawa apa-apa, waktu mati harus bawa apa-apa. Kalau waktu mati harus bawa apa-apa, berarti hidup adalah apa Mbak? Hidup adalah mengumpulkan. Karena apa? Karena kita harus ngumpulin semua untuk supaya nanti begitu kita pergi kita akan bawa itu semua kan. Nah cuma masalahnya sekarang adalah hidup tidak membawa apa-apa. Jadi kalau nanti mati tidak membawa apa-apa. Jadi kalau mati tidak membawa apa-apa, artinya apa? Artinya hidup adalah memberi. Nah jadi pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita beri dalam hidup? Saya mau beri uang, habis nanti bentar lagi, kasihnya dikit ini apa? Iya. Maaf. Iya nggak apa-apa. Waktu kita harus memberi uang, mungkin uang terbatas. Memberi barang, barang terbatas. Tapi ada istilah yang mengatakan bahwa apa yang manusia bisa beri tanpa habis dan tidak lekang sama waktu. Nah jawabannya itu tadi, yaitu adalah kita bisa memberikan yang namanya 3A. A pertama namanya atensi. Itu yang teman-teman berikan pada saya waktu kita lagi ngobrol ini semua ya, termasuk teman-teman berikan atensi kepada Mbak Feni terhadap podcastnya. Yang kedua adalah apresiasi, penghargaan yang teman-teman berikan, apalagi di kolomnya
komentarnya Mbak Feni itu kan kita mendapatkan itu semua dari orang-orang. Kecuali komentar judul ya. Iya, itu pun juga diberikan pada kita, tergantung kita mau milih atau enggak, mau menerima atau enggak gitu. Dan yang terakhir adalah yang sebenarnya afeksi atau kasih sayang. Nah, jadi ada istilah yang mengatakan bahwa demi yang lain mentari bersinar, demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain sungai mengalir, demi yang lain sapi memberikan susunya, dan demi yang lain itulah hidup manusia kita. Nah, jadi kalau seandainya hidup itu adalah memberi, apa yang bisa saya beri gitu. Nah, jadi akhirnya inilah yang bisa saya beri, yaitu adalah pengetahuan dan pengalaman yang terbatas ini. Ya udah, saya nggak bisa beri yang lain lagi gitu. Tapi memang ironis dalam hidup ini ketika orang dihargai bukan karena kemampuan dalam berkontribusi memberi, tapi orang dihargai malah dari kemampuan orang berakumulasi. Malah orang kaya secara posesi, prestasi, dan reputasi malah yang dianggap bernilai hidupnya. Tapi orang yang setiap hari memberikan kontribusi kepada orang lain dan nggak punya apa-apa, nggak ada nilainya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman sekalian, karena dari dunia ini populasinya yang brengsek lebih banyak daripada yang benar. Jadi jangan kecil hati. Setuju. Luar biasa, Mas Ade. Terima kasih banyak. Terima kasih. Aku belajar banyak sekali yang sama-sama. menyerap, terutama soal itu tadi. Ya, jadi nggak mau. Enggak, ya karena untuk memulai hidup saya tuh kadang-kadang kita suka menampar diri sendiri dengan aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak sanggup, aku tuh orangnya gitu, ya kan? Itu kan sebenarnya labeling kita. Belief ini yang sebenarnya sudah tidak benar dan sakit jiwa, sakit juga sih. Terima kasih Mbak Feni. Mas Ade, terima kasih banyak makasih. untuk sharing ilmunya. Kasih teman-teman. Insya Allah bermanfaat selalu. Terima kasih juga buat podcastnya Dunia Aderai. Saya sering dengerin, kadang saya dengerin sampai saya ketiduran. Berharap itu terinternalisasi di dalam kepala saya. Ya pasti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih buat Anda semua. Dadah. Bye. Bye-bye. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea.